Selamat malam para senior dan sejawat sekalian. Selamat datang di webinar dari Pokja Ekokardiografi Perki dan Indonesian Society of Ekokardiografi yang pada malam hari ini bekerja sama dengan PT Cipta Medica Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan topik heart failure, preserved ejection fractions. Dan pada kesempatan ini saya Dr. Mevriani SPJP akan bertindak sebagai moderator pada webinar di malam hari ini, dan kita sudah kedatangan 2 orang pembicara pada topik heart failure preserved ejection fraction ini, yaitu Dr. Aryo Suryo Kuncoro, SPJP Konsultan, dan Dr. Hasanah Mumpuni, SPPD SPJP Konsultan. Beliau berdua akan berbicara tentang heart failure preserved ejection fractions, baik dari segi literatur dan kemudian sudut pandang ekokardiografi, dan tentunya ada parade kasus yang akan berbicara atau yang akan mendiskusikan tentang kasus-kasus pada heart failure preserved ejection fraction. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa tata tertib selama webinar kita berlakukan demi kelancaran acara ini, bahwa yang pertama kami harapkan semua peserta dapat memute audio dan videonya. Kemudian yang kedua, untuk sesi pertanyaan nanti dapat disampaikan di kolom Q&A, dan kemudian akan dibahas pada akhir sesi presentasi, yaitu pada waktu diskusi nantinya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai dengan sesi pertama, yaitu dengan Dr. Aryo. Mungkin bisa ditampilkan CV dari Dr. Aryo sebelumnya. Oke, Dr. Aryo pada malam hari ini akan berbicara tentang latest news in diagnosing HFpEF, is echo enough? Dan beliau sendiri kita ketahui adalah presiden dari Indonesian Society of Ekokardiografi saat ini, dan juga ketua dari Pokja Ekokardiografi Perki, dan merupakan staf dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular dari FKUI, Pusat Jantung Nasional Harapan Kita Jakarta. Baik, kepada Dr. Aryo kita persilahkan. Oh ya, terima kasih Dr. Yani. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada acara webinar dari Indonesian Society of Ekokardiografi dan Pokja Eko dari Perki. Saya rasa ini adalah acara webinar dari IC yang kesekian ya, Dr. Yani. Dan tentunya buat teman-teman sejawat sekalian yang bergabung, barangkali bukan yang pertama kali pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Pada malam hari ini saya mendapat tugas dari Dr. Yani tentunya, bahwa saya masih berbicara mengenai what's news in HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction in 2020. Dan ada pertanyaan di situ, apakah is echo enough? Ya, jadi sebentar, saya sambil share slide, nggak kelihatan. Oke, jadi is echo enough? Jadi itu adalah topik saya pada malam hari ini. Jadi sedikit outline, kurang lebih seperti ini, bahwa kita sedikit membahas sedikit saja mengenai HFpEF dulu dan sekarang. Kemudian mungkin saya langsung fokus pada ekokardiografi. Tentunya dalam kesempatan ini saya tidak membahas mengenai tata laksana, karena ya kita lebih fokus pada diagnostik saja pada malam hari ini. Dan semoga itu bisa menjawab apakah eko cukup untuk mendiagnosis HFpEF ini, ataukah ada hal yang lain yang harus dikerjakan. Oke, jadi seperti sudah saya sampaikan, dari dikenali tahun 1982, jadi sebuah grup penelitian mendapatkan pasien-pasien dengan sign and symptoms, tanda dan gejala dari gagal jantung, namun dengan ejection fraction lebih dari 50%. Dan pada saat itu, disebut sebagai diastolic heart failure. Dan istilah itu masih bertahan cukup lama ya, sampai era tahun 2000-an, masih dibilang sebagai diastolic heart failure. Kemudian istilah lain muncul, menjadi HFpEF, dan ini menjadi suatu pembeda dari heart failure dengan ejection fraction yang rendah. Dengan cut-off point waktu itu disepakati adalah 50%. Yang bagian atas di sini, moga-moga kursor saya kelihatan.
Yang di bagian ini adalah guideline dari ESC tahun 2007 yang membagi heart failure menjadi beberapa kelompok. Di sini ada reduced ejection fraction, kemudian preserve ejection fraction, di sini HFpEF lebih dari 50%, kemudian masih membagi borderline dan improve yang di bawah 50%, tapi antara 40 sampai dengan 50%. Kemudian klasifikasinya sedikit berbeda. Pada guideline di tahun 2017 masih dari European Society of Cardiology. Di sini membagi menjadi heart failure in reduced ejection fraction, kemudian heart failure with moderate reduced ejection fraction, kemudian menjadi dan ada di HFpEF di sini preserve ejection fraction. Semuanya masih menggunakan ejection fraction, kurang lebih sama sebetulnya, namun barangkali lebih mempertegas dan istilahnya mungkin menyebut lebih sederhana pembagiannya. Namun di sini kita lihat bahwa definisi dari HFpEF di sini adalah tentunya ejection fraction lebih dari sama dengan 50%, kemudian memasukkan kriteria atau parameter natriuretic peptide, dan kemudian paling tidak one additional kriteria yaitu adalah kelainan struktural jantung, apakah itu LPH dan atau left atrial enlargement, dan kemudian bukti adanya diastolic dysfunction. Nah, baik, jadi sebelum kita mengarah lagi lebih lanjut, apa yang baru sejak tahun 2007 ya tadi sampai sekarang. Jadi menyampaikan saja bahwa pentingnya entity dari HFpEF ini banyak dibicarakan, karena pada awalnya barangkali ada juga kelompok yang nggak yakin sebetulnya jenis kelompok ini kelompok penyakit ini bener ada atau cuma mengada-ada gitu. Karena ya pada saat itu sulit dipercaya bahwa orang bisa menderita gagal jantung, tetapi dengan ejection fraction yang saat itu dianggap sebagai parameter yang robust untuk fungsi sistolik, bahwa dia bisa mengalami gagal jantung, ejection fraction-nya bagus. Nah, itu yang menjadi pandangan orang pada saat itu. Sebagian berpikir bahwa diastolic heart failure itu adalah myth, dan mungkin nggak ada, doesn't exist. Uang susah dibuktikan juga. Nah, itu dikatakan seperti itu. Namun ternyata dalam perkembangannya, ternyata dengan pemahaman mengenai patofisiologi, kemudian etiologi, dan kemudian dengan metode diagnostik yang dikembangkan lebih banyak, disinyalir bahwa memang HFpEF ini suatu entity penyakit yang memang harus ditata laksana dengan baik. Karena prevalensi dari HFpEF ini dibandingkan dengan seluruh populasi penderita heart failure di seluruh dunia kurang lebih adalah sekitar 50% dari mereka itu. Dan problemnya adalah dalam waktu 5 tahun survival atau kesintasannya kurang lebih sama. Jadi artinya sama jeleknya dengan mereka yang heart failure dengan reduced ejection fraction. Sehingga memang perlu ditata laksana dengan baik dan memang perlu ditelah lebih lanjut, dan diagnosis lebih awal adalah suatu hal yang memang diharuskan untuk jenis penyakit ini. Patofisiologi barangkali banyak, tetapi prinsipnya adalah bahwa mungkin secara garis besar saja bahwa yang terjadi adalah kerusakan di miokard yang terjadi secara subtle atau intrinsik, yang memang tidak bisa dilihat dari pemeriksaan imaging biasa, seperti misalnya tadi dengan ejection fraction itu tadi, yang memang secara historik ejection fraction merupakan salah satu pemeriksaan fungsi sistolik dari ekokardiografi yang dianggap sangat mumpuni waktu itu. Dan pemahaman mengenai hal ini membuat orang menjadi berpikir memang ada disfungsi sistolik tanpa ada perubahan dari ejection fraction. Dan disinilah pemahaman orang mulai melihat ada faktor yang lain dari miokardium, yaitu fungsi diastolik. Dan di sini pemahaman menjadi lebih dalam lagi bahwa komponen-komponen dari miokardium atau faktor-faktor yang lain yang di luar kardiak yang memang bisa membuat timbulnya gejala gagal jantung. Meskipun dengan ejection fraction, meskipun diukur masih bagus. Ada beberapa teori di sini yang dari gambar yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu adalah bahwa ada terjadinya kerusakan endotelium, yaitu karena proses dari inflamasi, kemudian dysfunction, dan proses repairment yang terhambat atau terputus, dan kemudian pada akhirnya ditambah pula dengan comorbidity seperti bertambahnya usia, kemudian metabolic syndrome, anemia, dan iron deficiency, menimbulkan exercise intolerance pada mereka-mereka dengan kerusakan miokardial yang subtle ini pada awalnya.
Dan ini menimbulkan keluhan seperti sesak napas, cepat capek, yang sebetulnya keluhannya sama atau mirip dengan heart failure dengan reduced ejection fraction. Kalau ditelah lebih lanjut lagi, yang terjadi adalah proses reaktif oksigen species yang meningkat karena zat-zat inflamasi seperti TNF-alpha, interleukin, dan lain sebagainya, yang menimbulkan penurunan atau kerusakan atau impairment dari sistem nitric oxide yang ada di endotelium. Dan ini menimbulkan kerusakan dari pathway dari guanylyl cyclase yang ada di otot jantung, sehingga menimbulkan terjadinya proses penebalan dari otot dan menimbulkan kekakuan atau stiffness dari miokardium, yang pada akhirnya akan menghambat proses kardiomiosit dan menimbulkan kerusakan dari fungsi dari miokardium. Nah, ini hanya mungkin bagian kecil atau bagian kecil dari proses yang menimbulkan terjadi HFpEF ini tadi. Nah, ternyata ada faktor-faktor lain di luar jantung yang mempengaruhi dari gangguan exercise tolerance pada pasien-pasien dengan HFpEF ini, yang pada akhirnya bisa menjelaskan bahwa keluhan yang paling banyak memang exercise intolerance. Jadi ada faktor di luar jantung di sini yang sebelah kiri tadi sudah saya sampaikan bahwa seperti alfa hipertrofi, kemudian pada akhirnya karena ada gangguan diastolik menimbulkan pelebaran atau pembesaran dari ukuran dari left atrium, kemudian pada akhirnya menimbulkan proses remodeling dan kalsifikasi di rongga atrium sehingga timbul atrial fibrillasi dan chronotropic incompetence. Pada akhirnya akan menimbulkan diastolic dysfunction yang apabila tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan peningkatan left ventricle atrial pressure atau atau primary capillary wedge pressure. Pada akhirnya itu tadi sesak napas, cepat capek, exercise intolerance. Tapi di luar kardiak ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal ini juga, yaitu peningkatan atrial stiffness, penurunan muscle blood supply, kemudian berkurangnya vasodilatory reserve dari pembuluh-pembuluh darah besar maupun pembuluh-pembuluh darah mikro yang ditimbulkan karena proses kerusakan endotelial yang menyeluruh tadi. Pada akhirnya, faktor kardiak ini dan non-kardiak ini pada akhirnya menimbulkan terjadinya exercise intolerance tadi. Dan hal ini sebetulnya menjelaskan kenapa pada HFpEF terjadi keluhan yang sebetulnya sama atau mirip dengan yang reduced ejection fraction. Secara fenotipal, HFpEF dibagi menjadi beberapa bagian. Secara klinis dibagi menjadi aging phenotype, biasanya obes, dan kemudian menderita hipertensi pulmonal, dan kemudian juga ada faktor komorbid terjadi coronary artery disease. Secara biological yang sebetulnya ini lebih dianut, di sini adalah natriuretic peptide deficiency syndrome pada mereka yang lebih muda, dengan di sini meskipun usia muda, tapi diastolic dysfunction-nya kelasnya udah moderate, namun pada saat pemeriksaan resting barangkali masih normal kalau dicek BNP-nya. Dan mereka yang ekstrim, ekstrim cardiometabolic syndrome, mereka yang obes, diabetik, dan biasanya menderita obstructive sleep apnea. Dan yang lebih berat lagi adalah right ventricle cardioabdominorenal syndrome. Pada mereka yang usia lebih tua, biasanya menderita kelainan dari gangguan dari fungsi ginjal dan cardiopulmonary comorbidities lainnya. Dan ini adalah dengan risiko atau prognosis yang paling jelek dibandingkan dengan yang lain. Dan proses patofisiologi tersebut pada akhirnya secara hemodinamik menimbulkan peningkatan dari filling pressure atau wedge pressure, dan kemudian timbul fluid retention dan expanded plasma volume. Dan tentunya juga timbul juga penurunan dari cardiac reserve seperti stroke volume, cardiac output, dan cardiac incompetence tadi, peningkatan heart rate pada saat resting, dan kemudian blunt increase cardiac output terhadap oxygen consumption. Ini katanya dengan exercise intolerance tadi pada akhirnya. Dan ini tentunya menjadi target tata laksana dari HFpEF ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan fokus ke diagnostiknya, karena kita melihat bahwa memang secara patofisiologi dan secara klinis agak sulit membedakan keduanya kalau kita hanya berpatokan atau berpanduan saja pada klinis si pasien. Nah, di tahun 2020 ini atau paling tidak 2 atau 3 tahun terakhir, terdapat pemahaman mengenai diagnostic steps untuk mendiagnosis HFpEF ini lebih akurat. Yaitu ada 2 di sini yang saya sampaikan, yaitu dengan sistem HFA-PEF dan H2-FPEF score system. Nanti saya akan sampaikan satu-satu. Nah, ini di sini adalah dari di tahun 98 ada the European Study Group on Diastolic Heart Failure sudah ada di situ, dan waktu itu saya ingat betul
pertama kali presentasi ini zaman saya PPDS dulu masih baru-barunya orang bicara mengenai diastolic heart failure, itu memang mandatory diagnostic tool yang dipakai adalah ekokardiografi. Karena yang paling mudah, simple, dan cenderung murah. Dan murah, relatif lebih murah. Tapi faktor yang dicari belum tahu yang mana, karena belum tahu mana yang paling robust, dan belum tahu mana yang paling bisa mengarah ke diagnosis HFpEF yang paling akurat. Sehingga parameter yang dipakai di sini begitu banyak, dan tetapi memang belum mengkerucut parameter mana yang dipakai. Itu tahun 98. Nah sekarang, di tahun 2020 ini, berdasarkan guideline dari ESC yang terakhir, dan ini adalah algoritma yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu itu tadi, jadi HFA, PEF, F algorithm. Jadi ada beberapa step yang dikerjakan, yaitu ada 4 step. Step yang pertama adalah tentunya ada namanya adalah pre-test assessment, maka P, initial workup. Jadi di sini melihat symptom and signs, kemudian comorbid, EKG, dan di sini sudah melakukan memeriksa standar ekokardiografi. Dan kemudian di sini mandatory juga dilakukan pemeriksaan natriuretic peptide, dan dilakukan juga ergometri atau 6-minute walk test, atau kalau memang tersedia dan memang ada, bisa dikerjakan cardiopulmonary exercise testing. Kemudian step kedua adalah diagnostic workup, comprehensive ekokardiografi lebih lanjut, kemudian masih juga natriuretic peptide score, dan kemudian advanced workup, dan kemudian diakhiri dengan etiological workup. Di sini tentunya mengarah kepada treatment yang terbaik yang bisa dilakukan pada pasien dengan terdiagnosis HFpEF ini. Kita akan melihat satu-satu di sini pre-assessment step pertama apa yang dilihat. Jadi HFpEF related atau berhubungan dengan beberapa faktor risiko dan predisposing factors. Jadi jangan dilupakan bahwa mereka menderita HFpEF biasanya atau rata-rata adalah usianya lebih tua, lebih lanjut, sekitar 70 atau sekitar maksud saya 65 pada perempuan. Jadi biasanya obesity atau overweight, kemudian metabolic syndrome atau diabetes paling tidak, physical inactivity, dan menderita arterial hypertension. Apabila kita menemukan ini, ya kita mesti berpikir bahwa pasien ini menderita HFpEF kalau klinisnya sesuai dan kemudian ERV juga di atas 50%. Symptom and signs sudah, kemudian EKG, kita lihat tanda-tanda dari LVH, atau juga sering juga ditemukan atrial sekitar 40% HFpEF, dia menderita atrial fibrillation, dan kemudian laboratorium workup seperti sodium, potasium, kemudian fungsi ginjal, hyperfunction, dan tentunya pemeriksaan metabolik yang lainnya yang merupakan comorbid atau predisposing factors dari si HFpEF ini. Jadi di sini adalah dari awal, salah satu workup-nya adalah dilakukan pemeriksaan natriuretic peptide, jadi dengan cutoff point BMP lebih dari 35 atau NT-proBNP lebih dari 125 pikogram per cc. Dan natriuretic peptide ini memang sudah diyakini suatu prediktif, mempunyai nilai prediktif untuk gagal jantung, di mana kita bisa menunjukkan apakah keluhan sesak napasnya kardiak atau non-kardiak. Jadi dengan pemeriksaan ini. Kemudian masih pre-assessment, standar ekokardiografi, apa yang diperiksa, is a must, tadi saya bilang, dan ini meng-exclude alternative cause for HFpEF. Jadi di sini disampaikan bahwa mereka dengan keluhan similar to heart failure, symptoms and signs cocok seperti HFpEF, tapi dengan significant coronary artery disease sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam kategori HFpEF. Jadi di sini artinya ada spesifik penyebab yang merule out bahwa dia kategorinya adalah masuk ke dalam HFpEF. Jadi nanti akan saya sampaikan lagi yang mana yang masuk ke HFpEF, mana yang enggak. Dan kemudian tentunya ejection fraction, kalau kurang ya enggak masuk. Kemudian ada komponen-komponen penyakit lain seperti significant valve disease yang berkaitan dengan keluhan dari si pasien, PH, primary PH, atau pericardial perfusion atau penyakit perikardium lainnya. Apa yang dicari? Ejection fraction disarankan berdasarkan guideline terakhir dari AC, kita sebaiknya meningkatkan pemeriksaan menggunakan EMOT atau take holds. Kita disarankan menggunakan pemeriksaan biplane untuk melakukan pemeriksaan ejection fraction secara volumetrik. Apakah dengan 3D atau 4D, atau dengan menggunakan Simpson method dengan biplane, silakan. Yang penting bukan EMOT atau menggunakan take holds. Single cutoff point 50%. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan yang lengkap dari LV diameter, kemudian juga LV volume, juga kemudian LV mass index, dan relative wall thickness.
Dan juga tentunya ada dimensi dari left atrium disarankan dengan melakukan pemeriksaan LAVI atau volume index, LA volume index. Nah, kemudian masih berkaitan dengan pre-assessment, ya ini tentunya menilai exercise capacity, tentunya untuk menentukan apakah memang ada tanda-tanda ke arah diskemia atau tidak untuk merule out tadi HFpEF. Tapi memang kalau dia benar-benar HFpEF, jadi masalahnya dia benar-benar di miokard dan bukan karena CAD. Kalau dia dan dia ada penyakit penyerta CAD, ya dia tentunya prognosisnya akan lebih buruk lagi. Dan ini penting di sini, jadi yang saya sampaikan tadi adalah kalau memang ada dan memang bisa, dan kalau memang dirasa diperlukan, bisa dilakukan pemeriksaan cardiopulmonary exercise test, meskipun dia bukan merupakan initial workup pada pasien-pasien dengan kecurigaan HFpEF. Nah, kemudian step kedua adalah meliputi komprehensif ekokardiografi, sehingga di sini step ini dinamakan ekokardiografi dan natriuretic score. Nah, sekarang dari eko apa yang masih dilihat lagi, sedangkan tadi sudah dilakukan pemeriksaan standar ekokardiografi. Sebetulnya parameter yang dinilai di sini sebetulnya bisa diambil di pemeriksaan standar ekokardiografi tadi. Namun yang dimaksud di sini adalah parameter-parameter yang diukur di standar tadi di breakdown lagi lebih secara detail untuk kemudian dilakukan sistem scoring bersama dengan natriuretic score untuk mendapatkan ke arah apakah pasien ini termasuk kategori HFpEF atau tidak. Parameter apa yang dicari di sini dibagi menjadi major dan minor. Pertama adalah E-aksen dibandingkan berdasarkan usia di bawah 75 tahun dan di atas 75 tahun. Kriteria mayornya di sini adalah E-aksen baik septal dan lateral 7 dan 10 untuk di bawah 75 tahun, di atas 75 kurang dari 5 untuk septal dan lateral kurang dari 7. Di sini tidak ada kriteria minor di sini untuk E-aksen. Jadi major kriteria jadi harus diperiksa. Kemudian E per E-aksen average di atas sama dengan 15, minor 9 kurang 14, TR Vmax kalau TR ada, tapi kalau ada mesti dicari betul untuk menilai TR Vmax. Jadi peak velocity dari tricuspid regurgitasi. Kemudian pulmonary artery pressure, kemudian juga dinilai apakah di atas 35 atau tidak. Semua adalah kriteria mayor di sini. Kriteria yang lain adalah di sini memasukkan global longitudinal strain. Ya, di sini sarankan menggunakan specular tracking method. Di sini meskipun demikian dia masuk kategori minor. Di sini cut off point-nya adalah di bawah minus 16%. Kemudian maaf nih minusnya kurang. Kemudian kriteria yang lain adalah LA volume index dibedakan lagi menjadi sinus rhythm dan atrial fibrillasi. Cut off point-nya akan lebih besar pada mereka yang atrial fibrillasi di sini 40 dan pada sinus adalah 34. Standar kriteria untuk LA volume index tentunya lebih rendah daripada 34 dan 40. FMS index dan RWT atau relative wall thickness is a must, jadi harus dinilai dan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Tentunya ini disamakan dengan guideline untuk hypertension yang beberapa waktu lalu, saya lupa ya tahun berapa dari ESC juga, dan ini mengadop hal tersebut. Dan di sini kriteria mayor dan di sini kriteria minornya. Kemudian natriuretic peptide yaitu NT-proBNP dan BNP. Di sini adalah cut off point-nya seperti ini, memang tidak dibagi berdasarkan umur, tetapi dibagi berdasarkan apakah sinus rhythm maupun atrial fibrillasi. Nah, kemudian dari parameter-parameter tadi dimasukkan kriteria mayor dan minor di sini, dan kemudian dilakukan scoring. Jadi kalau skornya di sini ada lebih dari 5, untuk major kriteria, masing-masing mempunyai nilai 2 untuk major kriteria, sehingga kalau lebih besar sama dengan 5, dia confirm bahwa mengarah ke HFpEF. Minor kriteria, masing-masing nilainya 1 poin, antara 2 sampai 4 poin, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan yang lain, seperti stress test, yaitu diastolic stress test atau invasive hemodynamic measurements. Jadi semua nilainya di total. Nah, kemudian parameter yang lain, setelah scoring tadi, kemudian kita melakukan pemeriksaan yang namanya functional testing, dan kemudian step terakhir tadi adalah final etiology. Diastolic stress test adalah sesuatu yang disarankan kalau kalau dia dari HFA PFF score tadi intermediate atau tengah-tengah, karena menjadi di sini ada komponen yang dilakukan untuk memastikan apakah arah HFpEF atau tidak.
Tentunya kalau hasilnya abnormal, tentunya ke arah FF confirm, dan kemudian di sini dicari final etiologinya apa. Nah, ini kurang lebih adalah metode dari diastolic stress testnya. Parameter yang dicari nggak banyak sebetulnya. Di sini adalah epreaction yang dianggap paling robust di antara yang lain. Kemudian TR velocity. Dan juga di sini kalau secara invasif juga dinilai LVEDP sama atau PCWP. Dengan cutoff point LVEDP 16 dan PCWP adalah wedge pressure adalah 15 mm Hg. Dan ini parameter yang dicari menggunakan invasif yang bisa dilakukan pemeriksaan rest maupun exercise secara invasif. Diastolic stress test, ini saya menunjukkan aja bahwa ada kelompok yang melakukan berdasarkan panduan tadi, dan ternyata didapatkan bahwa dengan menganut pada parameter-parameter tadi, mempunyai specificity yang cukup baik dengan menggunakan komponen-komponen seperti epreaction, TR, maupun NT-proBNP pada saat exercise, dengan cutoff point ini, 125 dan 220. Semakin tinggi cutoff point-nya, semakin tinggi specificity-nya. Final etiologi, nah di sini yang penting lagi saya tekankan bahwa yang termasuk pada kategori HFpEF, etiologi dari kategori HFpEF adalah penyakit-penyakit yang menyerang miokard. Misalnya adalah toksik, kemudian iskemik juga ini juga masih masuk juga di sini sebetulnya. Tetapi tadi di tulisan tadi disarankan bahwa kalau emang dia iskemik yang signifikan sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam HFpEF. Nah, kemudian toksik, kemudian penyebab lain seperti immune dan inflammatory, infiltrative, dan metabolic dan genetik dan endomyocardial. Penyebabnya ini begitu banyak di sebelah di sini. Namun yang penting lagi di sini adalah kelainan dengan loading conditions. Nah, ini adalah excluded suatu HFpEF. Jadi tentunya tata laksana spesifik untuk kondisi-kondisi ini. Nah, kemudian ada sistem scoring yang lain, yaitu sebetulnya sistem scoring ini muncul sebelum guideline yang tadi. Tapi ini saya lihat lebih simpel dan mungkin kita bisa adopt lebih baik, lebih mudah barangkali kalau di lapangan. Yaitu H2F PEF. Yaitu scoringnya simpel. Jadi yang pertama mencari apakah ada obesitas, hipertensif atau tidak, kemudian apakah ada atrial fibrillation atau tidak, pH, usia tua, dan kemudian tanda-tanda filling pressure dari ekokardiografi. Semua nanti dijumlahkan, kemudian semakin tinggi nilainya tentunya kemungkinan terjadinya HFpEF akan meningkat seiring dengan peningkatan skornya. Nah, di sini sudah ada pembagiannya 01, 2 dan 5 dan 6 dan 9. Jadi kalau 6 sampai 9 skornya sudah diagnostik HFpEF, dan kemudian kalau 2 sampai 5 ya masih dicari parameter-parameter yang lain. Sistem scoring di sini memang hanya berhenti di sini, dan dia memang menyampaikan bahwa apakah asal ada bukti PCWP di atas 15 pada saat resting atau lebih besar sama dengan 25 pada saat exercise, semua kategorinya masuk ke dalam HFpEF. Memang tidak disebutkan lebih jauh caranya apakah invasif ataukah apakah non-invasif. Tapi ini tidak, yang di sini yang pembeda dengan yang tadi adalah di sini tidak memasukkan kriteria misalnya seperti GLS, Global Longitudinal Strain, dan kemudian seperti RWT maupun Left Ventricle Mass Index. Limitation di sini jelas bahwa dari meskipun tadi sudah dijelaskan dari guideline tadi dan 2 algoritma tadi, tetapi tidak sempurna. Masih ada gap dan terdapat future directions for diagnostic dengan parameter-parameter lainnya. Dan diharapkan terdapat innovative markers dari ekokardiografi untuk menilai fungsi sistolik dan diastolik. Misalnya adalah pengukuran LA function dengan melakukan pengukuran peak longitudinal strain dari atrium. Kemudian di sini prinsipnya adalah untuk menilai fungsi dari fungsi reservoir dari left atrium kiri left atrium, dan kemudian sistem fungsi conduit dan reservoir dari atrium kiri. Dan di sini meskipun studinya membandingkan antara yang HFpEF sama yang moderate, tapi di sini untuk hanya menyampaikan bahwa semakin turun nilai-nilai dari peak longitudinal strain dari left atrium ini semakin mengarah ke perburukan dari fungsi dari left atrium, dan kemungkinan juga mengarah kepada perburukan prognosis dari si pasien. Dan ini
Mungkin saat ini belum dimasukkan dalam guideline, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan lebih banyak bukti-buktinya. Kemudian left ventricle mechanics yang lain selain GLS jelas paling robust di antara yang lain, tetapi ada circumferential strain dan radial strain di sini, dan kemudian ada twisting yang dari beberapa studi memang kelihatannya positif hasilnya, namun ada beberapa studi lain juga yang inkonklusif atau hasilnya tidak sama satu sama lain, sehingga memang belum dianggap suatu parameter yang robust. Nah, sehingga belum dimasukkan kepada parameter diagnosis di guideline tadi yang saya sudah sampaikan. Jadi ini ada salah satu contoh saja bahwa dengan mengukur global longitudinal strain dan circumferential strain, jadi juga sudah terlihat bahwa terdapat tendensi pada circumferential strain akan mengalami penurunan pada mereka yang HFF dibandingkan dengan yang HHD saja, atau bahkan mungkin pada mereka yang kontrol. Tentunya kalau EF makin turun, fungsi dari circumferential strain ini juga akan mengalami penurunan. Namun saat ini parameter ini belum dimasukkan ke dalam sistem scoring tadi atau algoritma scoring untuk diagnostik HFF. Secara umum ini adalah slide saya yang terakhir, dan secara summary dari yang sudah saya sampaikan bahwa HFF merupakan satu penyakit yang multifaktorial dengan berbagai komorbid seperti metabolic stress, aging, cardiac remodeling, kemudian ventricular vascular stiffening, dan sedentary lifestyle yang semuanya mempengaruhi kepada symptom and signs dan mempengaruhi kepada perjalanan penyakit dari si pasien. Dan ini pada akhirnya mengarah kepada entiti penyakit HFF. Secara diagnostik, secara klinis, terdapat dua algoritma pemeriksaan diagnostik, yaitu dengan HF-PEFF score tadi, dan kemudian H2-PEF score. Keduanya tadi saya sampaikan mempunyai metode pemeriksaan yang sistem scoring, namun yang menjadi pembeda dari antara kedua ini adalah di H2-FPF score tidak melibatkan global longitudinal strain dan juga tidak melibatkan pemeriksaan seperti relative wall thickness ataukah left ventricle mass index. Dan barangkali buat teman-teman yang tidak memiliki parameter, tidak mempunyai speckle tracking misalnya, barangkali masih bisa mendiagnosis HFF dengan menggunakan scoring yang lebih sederhana ini. Ekokardiografi jelas mempunyai peran yang penting ke depan, dan diharapkan tentunya diharapkan akan ada parameter-parameter lain yang lebih canggih yang cukup robust seperti halnya global longitudinal strain tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat jelas untuk memaparkan tentang HFpEF ini, Dr. Aryo. Dan kita ketahui ternyata memang ada dua sistem scoring yang bisa dipakai, yaitu HFA-PEF score dan H2F-PEF score yang mungkin lebih simple di situ. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk dulu ke dalam case parade yang akan dibawakan oleh Dr. Hasanah Mumpuni, SPJP Konsultan. Bisa di-share dulu mungkin CV dari Dr. Hasanah dari tim. Dr. Hasanah saat ini menjabat sebagai staf di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular dari FKUGM. Dan pada kesempatan ini, beliau akan membawakan contoh-contoh kasus case parade dari pasien-pasien yang didiagnosis sebagai HFpEF. Silakan, Dr. Hasanah. Terima kasih, Dr. Yani. Ya, terima kasih Dr. Yani selaku moderator untuk webinar pada malam hari ini, dan juga pada IC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tentang beberapa kasus tentang HFpEF. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aryo beberapa sistem scoring di dalam kita mendiagnosis HFpEF. Tapi saya juga nanti akan menyampaikan apa yang sering kita lakukan di dalam kita melakukan eko, yaitu kriteria diastolik yang sering kita lakukan, bagaimana nanti akan saya bandingkan dengan kriteria yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aryo. Mungkin perlu kita ketahui bahwa beberapa parameter dari HFpEF kita biasanya untuk menentukan fungsi diastolik di dalam kita memeriksa eko,
saya kira masih banyak yang menggunakan standar dari AC 2016 yang di situ ada algoritma bagaimana kita mendiagnosis suatu gangguan fungsi diastolik. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa kriteria dari HFPF masih pertamanya mengacu pada ESC 2016 yang juga ada kriteria tersendiri, dan dua sistem scoring yang tadi sudah disampaikan Dr. Aryo, baik yang satu merupakan suatu hasil penelitian oleh Reddy et al. Dan yang satu merupakan guideline dari European Heart Journal. Oke. Ya, ini mungkin sedikit saya kira teman sejawat semua sudah tahu bagaimana apa yang rutin kita lakukan di dalam kita menentukan suatu gangguan diastolik dalam keseharian kita melakukan eko, masih dengan algoritma ini pada pasien dengan ejeksi fraksi yang normal, di mana kita akan melihat adanya 4 parameter yang akan kita ambil dalam pemeriksaan eko, yaitu satu adalah rata dari EE prime yang lebih dari 14, kemudian septal FM velocity dan lateral, juga TR velocity dan LA volume, indeks ya, LAVI, di mana nanti kita menemukan ada berapa. Kalau 4 ini ada pada pasien tersebut, nanti kalau apabila kurang dari 50% kita jumpai, yaitu kalau 4 parameter ini kita jumpai, berarti hanya ada satu, berarti diastoliknya normal. Tapi kalau ada 2 atau lebih 50% positif, itu indeterminate. Yang kalau lebih dari 2 kita sudah bisa menentukan bahwa adanya gangguan fungsi diastolik. Tapi kadang-kadang tidak kita jumpai adanya TR velocity sehingga kita hanya mempunyai 3 parameter. Sehingga kriteria dari prosentase apa yang kita temukan itu menjadi kita bisa menentukan adanya gangguan diastolik apa tidak. Oke. Ini dari tadi ESC dari guideline dari ESC 2016, di mana apa yang ditetapkan sebagai HFPF yaitu adanya sign dan simptom gagal jantung dan EF yang masih lebih dari 50%, dan yang di sini yang penting adalah adanya peningkatan dari natriuretic peptide ini sebagai salah satu parameter, dan dijumpai adanya satu dari 2 parameter yaitu adanya hiper LVH maupun LA dilatasi atau adanya gangguan diastolik. Nah, nanti akan kita bagaimana dalam penerapan klinisnya. Nah, ini mungkin perlu diketahui pada ESC 2016 bahwa yang dikatakan disfungsi diastolik ini adalah beberapa parameter, yaitu bisa kita lihat di sini masih decelerating time, kemudian E per A rasio, kemudian IVRT, dan juga E septal maupun E lateral sebagai parameter untuk adanya gangguan fungsi diastolik, dan juga adanya perbandingan E dan E prime ini yang sangat penting untuk menentukan gangguan diastolik. Tadi ini sudah disampaikan untuk scoring, diagnostic scoring berdasarkan H2FPF, ini mencampurkan antara parameter klinis dan parameter eko, di mana di sini lebih banyak parameter klinis yang dimasukkan dalam sebuah penelitian ini. Tadi sudah disampaikan adanya BMI yang lebih dari 30, adanya hipertensi dalam terapi, kemudian atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi ini mempunyai scoring yang sangat tinggi di dalam kita kalau mengikuti dari diagnostik skor ini. Untuk parameter eko ada 2, yaitu adanya tanda-tanda hipertensi pulmonal dengan adanya PASP lebih dari 35 dan juga EE prime-nya lebih dari 9. Dan ini juga usia, sehingga ini memang nampaknya lebih mudah kalau kita akan menggunakan scoring dengan H2FPF. Untuk scoring yang satunya lagi, yaitu yang ini yang paling baru dengan HFA-PEFF algoritma tahun 2019, di mana tadi tahap-tahapannya sudah disampaikan oleh Dr. Aryo. Kita akan menempatkan eko di sini dalam 2 tahap, yaitu pada initial workup dan pada diagnostic workup. Memang ini agak akan kita bagi sesuai dengan kriteria dia masuk dalam mayor ataupun minor. Tapi perlu diketahui juga bahwa di sini
NT-proBNP juga masih menjadi salah satu parameter di dalam mendiagnosis HFpEF dan dimasukkan di dalam scoring pada tahap kedua ini. Dan kemudian nanti ada langkah berikutnya yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aryo. Nah, kalau boleh kami mengkompilasi dari 4 tadi, bahwa dari 4 parameter dalam kita mendiagnosis HFpEF, di mana pada adanya klinis gagal jantung dan adanya ejeksi fraksi yang masih normal dan adanya gangguan diastolik, ini parameternya dari sesuai dengan kriteria diagnosis dari AC, kemudian dari EST. Ini ada beberapa parameter, kita harus melihat NT-proBNP ini merupakan satu parameter utama, ditambah dengan parameter dari ekokardiografi, yaitu adanya LAVI, LV mass index, ini masih menentukan sebagai adanya LV hipertrofi, dan juga adanya gangguan diastolik dari beberapa parameter yang sudah ditetapkan oleh ST 2016. Ini H2PF dan yang ini HFA PFF. Ya, ini yang agak lebih banyak parameter eko yang dipakai di dalam menentukan diagnosis HFpEF. Ini ada saya sampaikan kasus pertama ini seorang laki-laki usia 68 tahun, dia termasuk geriatri dengan keluhan klinis gagal jantung, dia ada riwayat hipertensi dengan kelas NIHA-nya 3 dengan tensi 150/90, nadi 80 dan respirasi 24 dengan BMI 31 kg per meter square dan adanya pemeriksaan tanda-tanda dari gagal jantung. Dari parameter eko, ini kita jumpai EF-nya 54% dengan LAVI 32. Kita periksa E, ini yang rutin kita periksa pada pemeriksaan eko untuk menentukan gangguan diastolik, yaitu E prime lateral, kemudian medial, kemudian E velocity, ini semua TR velocity, kemudian ada GLS, ini kita tambahkan untuk GLS sebagai parameter. Ini gambarnya. Sepintas kita lihat bahwa kinetik pada pasien ini lumayan bagus. Nah, ini untuk Doppler yang kita lakukan dalam hal ini ada gangguan diastolik dari mitral inflow, bisa kita lihat adanya, kita mengukur E velocity dan A velocity sehingga kita akan jumpai ukur juga di sini ada deserting time, E dan per A rasio, kemudian ada kita lakukan pemeriksaan untuk E prime velocity dan medial maupun lateral. Ini yang rutin kita kerjakan untuk pasien ini, dan ini dari GLS. Dia pasien ini kita jumpai adanya trikuspid regurgitasi sehingga kita bisa mengukur TR velocity dan kita juga mengukur GLS pada pasien ini. Dari hasil yang sudah kita sampaikan tadi temukan, kalau kita masukkan di dalam kriteria parameter fungsi diastolik yang rutin kita lakukan, bahwa pasien ini dari yang kita jumpai bahwa dari 4 parameter yang ada pada pasien ini yang positif hanya 1, yaitu ada E medial dan E lateral yang kurang dari normal. Sehingga kalau kita lihat dari sini dengan ini TR velocity-nya masih kurang dari, kemudian LAVI-nya juga masih kurang dari 34, ini kita masukkan bahwa pasien ini mempunyai normal fungsi diastolik yang normal, sehingga kita tidak jumpai pada pasien ini adanya gangguan diastolik dari kesimpulan ekokardiografi. Ini kita coba memasukkan untuk kriteria EST. Bagaimana kita akan menerapkan hasil dari eko dan gejala pada pasien ini. Yang pertama, untuk adanya LVH dan adanya LAE, ini kita jumpai bahwa pada pasien ini
dari kriteria ini juga LAVI-nya tidak memenuhi, kemudian dari LVMI-nya juga pasien ini tidak memenuhi. Jadi ini tidak ada pada pasien ini untuk adanya perubahan LVH maupun pembesaran dari LA. Tapi di sini kriterianya dimasukkan satu dari dua kriteria. Kita lihat untuk fungsi diastoliknya, di dalam hal ini kita akan melihat DT-nya, deserting time-nya, dia mengalami perpanjangan. Untuk E dan EA rasio juga 0,86, nanti ada kriterianya, dan juga FRT. Dan di sini untuk E lateral dan E medial, di sini memenuhi kriteria, yaitu di mana E septal dan E lateral kurang dari 8 dan kurang dari 10, juga rata dari E septal maupun lateral ini kurang dari 9. Yang tidak memenuhi adalah untuk E per E action ratio yang kurang dari 13. Ini kita lihat kriteria diastolik pada pasien sesuai dengan EST 2016, bahwa kalau kita lihat dari pasien ini, ya DT-nya memanjang, kemudian E per A rasionya ada di sini, dia mengalami impairment dari relaksasi, masuk ke dalam gangguan ini. Namun, kalau dalam hal ini karena NT-proBNP merupakan parameter utama di dalam mendiagnosis HFpEF sesuai dengan EST 2016, berarti dalam hal ini kita belum kita lakukan pemeriksaan untuk NT-proBNP. Tapi sesuai dengan parameter dari ekonya, kita sudah bisa satu dari dua kondisi tersebut. Bagaimana kalau kondisi ini kita masukkan kepada scoring diagnostik sesuai dengan H2PEF? Ini dari gejala klinis, dari kondisi klinis pasien bahwa dia berat badannya 31 BMI-nya sehingga memenuhi syarat, ini scoringnya 1. Kemudian dari hipertensi, dia merupakan pasien dengan riwayat hipertensi sehingga kita BMI 2 ya, BMI 2, kemudian hipertensinya 1, kemudian dia juga ada E per E prime-nya lebih dari 9 sehingga 1, dan dia PASP ini tidak memenuhi syarat sehingga dia mempunyai 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, jadi 5. Untuk scoring 5 ini merupakan yang di tengah sehingga ini merupakan probability 0,28 probability. Seperti tadi, langkah berikutnya adalah pasien harus kita lakukan untuk dia ada di skor sini. Skor sini 2 sampai 5, kita langkah berikutnya adalah pemeriksaan NT-proBNP. Sehingga di sini memang penting meskipun secara sepintas bahwa parameter scoring dari H2PF ini mencampurkan parameter klinis, tapi toh juga NT-proBNP ini masih penting di dalam menentukan apakah dia masuk di dalam HFpEF. Kemudian satu lagi kriteria bahwa tidak adanya kelainan paru yang signifikan. Apabila dua-duanya ini normal, kita akan lakukan stress test di sini. Tapi apabila ini memenuhi, berarti dia NT-proBNP-nya tinggi, tidak ada kelainan paru, berarti dia confirm sebagai suatu HFpEF. Bagaimana kalau kita masukkan ke kriteria yang HFA, PFF, di mana kita akan membagi parameter eko itu di dalam kriteria mayor atau minor. Ya, tadi bahwa pasien ini dari ininya, hasil dari ekonya, bahwa LAVI-nya 32, berarti dia masuk ke minor. Scoringnya 1, kemudian dari E lateralnya kurang dari 8, dia berarti masuk kurang dari 7, berarti dia masuk ke mayor 1. Kemudian ini E per A-nya 0,86, dia masuk ke minor 1. Ya, ini E per A. Sehingga pada pasien ini dari scoring ekokardiografi itu ada mempunyai nilai 4. Dengan nilai 4 ini adalah masih memerlukan invasif hemodinamik. Tapi dengan catatan bahwa karena pasien ini belum dilakukan pemeriksaan NT-proBNP, sehingga dan dalam hal ini NT-proBNP masuk di dalam scoring algoritma ini, sehingga
ini juga sangat penting untuk peran NT-proBNP di dalam mendiagnosis HIV/AIDS untuk pada scoring dengan menggunakan scoring ini. Nah, ini untuk kasus yang kedua. Ini mungkin nanti ini di belakang ya. Ini pasien wanita 61 tahun dengan pasien CKD on HD rutin dengan keluhan failure dengan riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, dia tensinya masih tinggi meskipun dengan terapi, dengan BMI 26 kg per meter square dengan kardiomegali dan race. Hasil ekonya bisa kita lihat bahwa EF-nya lebih dari 50 dengan laktinya membesar ya 46 dengan E lateral dan E medialnya, kemudian E aksennya 12, E prime-nya 1 dengan dia tidak ada tricuspid regurgitasi sehingga kita tidak bisa menghitung TR velocity. Dari hasil perhitungan dijumpai adanya LV hipertrofi konsentrik pada pasien ini dengan LV mass index 123 dan RBT-nya ini 0,8 misalnya 0,8. Ini bisa kita lihat sepintas memang tebal pada pasien ini penebalan dari septumnya dan juga posterior dari LV-nya. Maaf. Ya, dari kinetik ini dari Dopplernya kita lihat bahwa dari mitral inflow, kemudian tisu Doppler baik lateral maupun medial. Ini yang menjadi catatan mungkin tadi dari Dr. Aryo bahwa untuk pemeriksaan ejeksi fraksi tidak menggunakan emot ya, ini masih tidak ada gambarnya tidak kami sampaikan. Dari hasil analisa seperti tadi kita mencoba bagaimana hasil pemeriksaan eko ini akan kita masukkan di dalam kriteria yang biasa kita pakai. Sehingga di sini dari 4 parameter dijumpai 3 karena tidak ada TR velocity sehingga dijumpai 2 positif dari 3 berarti dia confirm sebagai mempunyai gangguan fungsi diastolik pada pasien ini. Nah, kemudian dari EST 2016 bahwa dari parameter pembesaran adanya hipertrofi ventrikel kiri dan pembesaran LA di sini confirm untuk adanya kondisi tersebut sehingga ini satu saja sudah mencukupi tapi kita mencoba apakah dari gangguan fungsi diastoliknya bisa dilihat dari septal, lateralnya, dan juga ratanya juga memenuhi untuk kriteria tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan seperti pada kasus pertama, yaitu karena NT-proBNP pada ST 2016, kriteria 2016 ini sangat penting, sehingga kita tetap untuk menggunakan diagnosis untuk HIV/AIDS. Untuk H2PF skornya pada pasien ini dengan dia usia 61 tahun dengan riwayat hipertensi, kemudian dari PSL-nya tidak bisa dinilai, tidak ada atrial fibrilasi dengan EE prime-nya 12 sehingga skornya 3. Sehingga kalau scoring 3 sama untuk pada kasus pertama dia masuk ke intermediate sehingga dibutuhkan suatu NT-proBNP untuk menentukan langkah berikutnya apakah diperlukan suatu stress test atau tidak. Dari kriteria HFAPF ini dari penelitian eko yang ada meskipun pasien ini belum dilakukan pemeriksaan NT-proBNP, kita lihat bahwa LAVI-nya mempunyai kriteria mayor 2, kemudian E medialnya kurang dari 4, itu juga merupakan kriteria mayor yaitu 2, kemudian EE prime-nya 12, ini mempunyai kriteria minor 1, dan untuk
LV mass index atau LV wall thickness-nya ini memenuhi syarat, sehingga pasien ini mempunyai scoring 6. Jadi kalau scoring 6 dari sini meskipun tidak ada NT-proBNP dia confirm sebagai suatu HFpEF. Untuk yang kasus ketiga ini sebagai ilustrasi juga, pasiennya juga CKD, wanita masih muda 40 tahun dengan klinis gagal jantung, kemudian ada riwayat hipertensi dengan BMI 31, dengan EKG atrial fibrilasi. Kami ingin mencoba bagaimana dengan EKG AF yang kita akan masukkan dengan kriteria sesuai dengan H2FPF. Dengan hasil ekokardiografi kita jumpai bahwa lavinya besar, kemudian lateralnya di bawah normal, kemudian dari TR velocity-nya dia masih rendah, kemudian ada hipertrofi dari ventrikel kiri, kemudian dari RBT-nya juga masih termasuk tinggi. Nah, ini kita lihat bahwa pada kasus ini ekonya ya untuk sepintas kita lihat kinetiknya bagus, untuk ininya baik dari, kemudian kita lihat Dopplernya ini untuk pemeriksaan yang sama tadi saya kira sudah rutin kita kerjakan untuk parameter-parameter di dalam kita menentukan gangguan fungsi diastolik. Kita hanya ingin mencoba memasukkan dari kriteria yang di beberapa kriteria yang ada. Dari kriteria AC 2016 dari keempat ini ada terdapat pada pasien, tapi yang memenuhi syarat ada 2, sehingga ada 2 dari 4, ini berarti masuk ke undetermined. Kemudian dari kriteria ESC 2016 ini juga tetap meskipun kita jumpai di sini ada relevan untuk hipertrofi dan ventrikel kiri dan pembesaran dari atrium kiri, ini sudah cukup, tapi kita tetap membutuhkan NT-proBNP dalam untuk menentukan kalau kita menggunakan kriteria ESC 2016. Untuk H2PF kita lihat bahwa kita kenal bahwa ini memasukkan kriteria klinis. Dalam hal ini pasien ini mempunyai atrial fibrilasi yang skornya sangat tinggi yaitu 3, ditambah BMI-nya lebih dari 30 yaitu 2, adanya hipertensi, ini sudah masuk 6. Jadi 6 ini pun sudah mempunyai confirm sebagai suatu HFpEF. Sehingga mungkin untuk menggunakan H2FPF ini memang parameter klinis itu sangat mempengaruhi ya, meskipun dari kriteria eko di sini yang dijumpai adalah prime yaitu lebih dari 9, jadi pasien ini ada 7 sehingga confirm sebagai suatu HFpEF, tidak perlu dilakukan, cukup dengan parameter ini, dan untuk NT-proBNP saya kira belum diperlukan. Bagaimana untuk HFpEF pada pasien tersebut? Kita masukkan kriteria di sini untuk mayor minornya, yaitu di sini masuk LAVI menjadi skor 2 karena dia lebih dari 34, kemudian lateralnya juga kurang dari 10, kita masukkan 2, kemudian per prime-nya 12,5, ini masuk ke di sini kriteria minor ya 1. Kemudian LV mass index-nya lebih dari normal, ini wanita sehingga 1, di sini kita jumpai 6. Kalau total skor 6 berarti juga dia sudah bisa kita masuk sedalam HFpEF. Ini untuk LAVI kita lihat bahwa untuk atrial fibrilasi tadi disampaikan kriterianya agak berbeda, dia lebih besar di mana pada atrial fibrilasi lebih dari 40, tapi pasien ini masih masuk. Sehingga tanpa NT-proBNP pun ini pasien ini sudah masuk sebagai confirm HFpEF. Nah, sebenarnya bagaimana peran NT-proBNP atau BNP dalam diagnosis HFpEF? Kalau kita secara guideline dari EST memang dia mewajibkan atau mengharuskan bahwa pasien harus diperiksa untuk memenuhi syarat suatu HFpEF. Untuk 2 kriteria di bawah yang menggunakan scoring itu di sini kita bisa lihat tadi ada contoh yang ketiga bahwa di sini
dari kasus yang ketiga, meskipun NT-proBNP belum kita periksa, tapi dari parameter yang ada sudah bisa menentukan bahwa itu masuk ke diagnosis HFpF. Kenapa ini saya masukkan sebagai contoh? Karena kita ketahui bahwa pemeriksaan NT-proBNP itu parameter yang untuk dilakukan secara rutin masih cukup mahal, sehingga tidak mengurangi kemampuan kita di dalam melakukan HFpF meskipun tidak ada NT-proBNP. Nah, bagaimana dengan diastolic stress test? Tadi sudah disampaikan Dr. Aryo bahwa kapan kita lakukan di dalam, kalau kita mengikuti dari ESE 2016, apabila tidak ada dua dari kondisi tersebut dengan NT-proBNP yang ada, tapi kondisi pembesaran dari LVH dan LAH nggak ada dan diastoliknya masih normal, kita membutuhkan stress test. Untuk yang scoring H2PF apabila scoringnya 2 sampai 5 dengan catatan NT-proBNP-nya normal dan tidak dijumpai adanya kelainan paru. Untuk HAFPF karena NT-proBNP sudah masuk di dalam scoring, kita hanya menggunakan kalau scoringnya di intermediate yaitu 2,4, kita akan tindak lanjuti untuk dilakukan diastolic stress test. Saya kira untuk diastolic stress test tadi sudah disampaikan oleh Dr. Aryo, beberapa pilihan baik non-invasif maupun invasif dengan dua parameter yang akan kita lihat untuk menentukan adanya gangguan diastolik pada pasien tersebut. Ini tadi saya kira sudah. Kemudian ini bagaimana kita nanti bisa menentukan pasien itu confirm sebagai suatu HFpF apa tidak. Meskipun dari dua cara untuk diastolic stress test, baik invasif maupun non-invasif, tapi masih disarankan yang non-invasif. Meskipun untuk invasif, dia mempunyai nilai validitas yang lebih tinggi untuk mendiagnosis suatu gangguan diastolik. Ya, dalam ini tadi sudah disampaikan. Ya. Sehingga mungkin bisa saya simpulkan bahwa dalam mendiagnosis HFpF ini memang cukup menantang, dan pemeriksaan NT-proBNP dan BNP ini masih merupakan salah satu parameter ya, tapi kita bisa gunakan dari beberapa kriteria tadi. Untuk skor yang tadi sudah saya sampaikan, 2 skor tadi cukup membantu di dalam kita mendiagnosis dengan pasien yang bergejala dengan heart failure, dan tapi masih membutuhkan pengujian lebih lanjut. Ya. Ya, jadi penerapan kriteria diagnostik untuk HFpF ini tergantung dari visibilitas dari masing-masing dari kita ya, karena kemungkinan kemampuannya berbeda, tapi saya kira di dalam kalau kita melakukan suatu penelitian mestinya harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Mungkin saya kira untuk dari saya contohnya itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasanah untuk pemaparan case parade-nya. Kita masih ada satu kasus lagi akan disampaikan oleh Dr. Aryo. Jadi mungkin silakan Dr. Aryo di-share saja screen-nya. Ya, oke. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Yani. Sebetulnya tadi saya lihat sebetulnya nggak mau saya tampilkan, tapi karena Dr. Yani maksa jadi saya tampilin deh. Jadi ini sebetulnya mungkin hampir sama dengan kasusnya salah satu kasus ya Dr. Hasanah tadi ya, salah satu Dr. Hasanah. Kurang lebih sama, perempuan usia 83 tahun datang dengan keluhan sesak napas, tapi sebetulnya pasien kesadarannya agak menurun, jadi agak meracau. Kemudian pasien baru datang dengan riwayat hipertensi, udah lama riwayat obatnya ada, tapi barangkali on and off. Pasien memang ya jelas 83 tahun tidak bekerja dan kebanyakan di rumah. Berat badan relatif tinggi, untuk tinggi badan sekitar 157 cm, berat badan 68, BMI 1,7 dan BMI lebih dari 35. Confused state, restless, merasa datang dengan tekanan darah 175/60, heart rate 80 kali per menit, oksigen bagus, RR-nya 22 kali per menit.
Tidak ada tanda-tanda edema paru pastinya, Reus tidak ada, edema tungkai juga tidak ada. ECG pada saat datang dengan sinus ritum dengan left bundle branch block. Saya tadi mau nampilkan X-ray tapi saya nggak ketemu, jadi ya mohon maaf. Jadi saya langsung echo aja karena tentang echo. So anyway, pasien melakukan ekokardiografi karena memang dokter yang menerima mengkonsulkan karena pengen tahu etologi ada masalah apa, dan kita mendapatkan EF bagus, kemudian dengan Dilbur Simpson sekalipun di atas 55%, di atas 60% malahan. Tidak ada regional warmoser abnormality, dan ada MR. Kita waktu itu agak sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanismenya, namun memang karena windownya agak kurang baik, karena pasien juga tidak kooperatif, gelisah, dan kemudian memang gemuk, dan tapi ini yang bisa kita dapatkan, tapi kita bisa melihat bahwa MR-nya memang kelihatannya cukup signifikan, meskipun kelihatannya tidak holosystolik, tidak pansystolik, tidak the whole systolic phase. Tapi dari parameter yang lain yang menarik di sini, TRT max-nya adalah tinggi sekali, 4,3 meter per second. Kita bisa melihat di sini ada TR yang kelihatannya kadang ada, kadang tidak, kelihatannya akan lebih besar pada saat pasien melakukan inspirasi. Kemudian aksennya juga kita melihat cukup serendah, septal dan lateral, septal 5 dan lateral 7, dengan lavi yang cukup besar, 37 cc per meter persegi. Dan saat itu memang kita berpikir bahwa ini barangkali gejalanya, simptomnya memang pasien sebelumnya juga mengeluhkan sesak napas, tapi pada saat datang ke rumah sakit dengan sudah kondisi tidak sadar dan kesadaran menurun dan dipikirkan suatu CVD memang. Nah kemudian kalau melihat klinisnya kita mengarah pada HFF, tadi Dr. Hasan sudah menjelaskan. Saya mengulang lagi bahwa dari initial workup, pretest assessment-nya, symptom and signs, ya mengarah ke situ, toh pasien ada keluhan sesak napas sebelum akhirnya jatuh penurunan kesadaran, komorbid ada, obes, perempuan, usia 80 tahun, usia tua, obes, kemudian ECG-nya sinus, dan kemudian ada tanda-tanda left ventricle hypertrophy, dan egometri tentunya kita tidak bisa kerjakan. Dan komprehensif Eko, kita langsung masuk ke step kedua. Di sini, kalau kita melihat di sini, banyak yang positif di sini ya. Dari major untuk functional, untuk septal E-aksen dan lateral E-aksen jelas masuk, TR velocity-nya juga jelas masuk, morfologi juga, LAVI juga masuk, dan sorry, saya ini klik 2 kali di bawah. Ya, maksud saya memiliki LVMI aja dan RWT 0,4. Dari lebih dari 0,4. Nah, di sini aja dengan kita melihat ini, parameter kriterianya sudah mayornya 26 dan minornya 2. Jadi ya kalau di total 8. Tapi dari mayor saja kan di sini menjelaskan bahwa mayor kriteria lebih dari 5 kan udah confirm satu HFpEF. Jadi di sini sebetulnya kalau sampai seperti ini mungkin kita tidak perlu yang lain. Tapi kalau kita melihat langkah pertama dari pretest assessment-nya adalah memasukkan NT-proBNP, toh kita melakukan NT-proBNP pada pasien ini. Kita periksa setelah 3 atau 4 hari, angkanya lebih dari 200, dari 530 pico per cc, dan jelas di sini tinggi. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan global longitudinal strain, di sini mendapatkan di angkanya average minus 7. Jadi dengan ini saja kita melihat bahwa parameter mayor dan minornya semua terpenuhi dan jelas angkanya lebih dari 5, dan dari situ aja sudah confirm suatu HFpEF. Tapi rasanya yang menarik dari pasien ini adalah hari berikutnya kita melakukan pemeriksaan eko lagi untuk melihat barangkali pasien sudah lebih tenang, dan kita mau melihat mekanisme mekanisme MR-nya. Tapi pada saat kita periksa, pasien mungkin sedikit lebih tenang dan dengan tekanan darah yang sudah lebih terkontrol dan mengalami penurunan waktu datang 175/80. Pada saat kita lakukan pemeriksaan berikutnya, tekanan darah sudah di kisaran 150/60 mmHg. Dan kita melihat di sini kita tidak mendapatkan gambar MR yang tadi kita lihat awal, jadi MR-nya hilang, jadi kelihatannya tidak, dan kita tidak cukup besar, tidak signifikan, dan kita sudah melakukan pemeriksaan CW juga, MR-nya juga kelihatannya kita tidak dapatkan yang signifikan. Dan dari TRV max agak sulit awalnya kita lakukan pemeriksaan karena TR-nya, terkualitasnya tidak besar seperti pemeriksaan yang awal tadi,
dan kita mendapatkan angkanya jauh lebih rendah dibandingkan pemeriksaan yang awal. Dan E-preaksen meskipun masih lebih dari 14, tapi angkanya memang masih tinggi, karena E-aksennya memang rendah angkanya, dari 5 dan 7 tadi, namun meskipun tingginya E mengalami penurunan dibandingkan pemeriksaan yang pertama. Jadi di sini tadi E-preaksen tadi lebih dari 30, di sini E-preaksen turun menjadi 26, menjadi 26 rasionya. Sorry. Jadi dari kriteria ini aja barangkali ini kasus yang barangkali confirm sekali suatu HFpEF. Jadi dari awal apakah kita menggunakan HFA PEF ataupun menggunakan H2-PEF, kriteria untuk mayor dan kriteria untuk suatu HFpEF pada kasus ini kebetulan ini sangat-sangat positif. Jadi kita confirm kemungkinan suatu HFpEF. Tentunya kita langkah berikutnya harus mencari etiologi problemnya, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita tangani lebih lanjut pada pasien ini. Saya rasa itu aja Dr. Yani, sebagai ilustrasi kasus saja. Terima kasih.
digital medical world is the future now. Doctors access data, medical images, and create diagnosis from their computers now. Communicate with other medical professions. Elaborate capture data through a series of digital networks. Hospital infrastructure is the key for seamless system to be achieved. Now, it's even simple and easy. Introducing MedCage by Sigma Stream. Now, you can fill the digital network as a simple click away. No hassle. Just examine, record, then send it to our powerful server for easy and safe storage solution for your important medical files and images. Securely share and access the file anywhere, anytime and anyhow with your medical colleagues or others. Our system is robust, easy and amazingly affordable. It is designed to provide a storage solution without having to establish and maintaining costly local IT infrastructure. Feel the future and live it in your clinical practice. MedCage, medical environment connected for you. MedCage, powered by Sigma Stream. Baik, terima kasih. Demikian tadi ada video dari partner kita pada webinar malam hari ini, yaitu dari PT Cipta Medica Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam sesi diskusi bersama Dr. Aryo dan Dr. Hasanah. Tadi sudah dipaparkan beberapa contoh kasus pada diagnosis daripada HFpEF sendiri. Jadi kalau dari apa yang tadi sudah dipaparkan, kita tahu bahwa memang tidak mudah mendiagnosis heart failure dengan preserved ejection fractions. Jadi selain signs and symptoms, memang ada sistem scoring yang bisa kita pakai, baik dengan HFA-PF score ataupun dengan H2 FPF score di situ. Intinya sistem scoring itu kan sifatnya hanya menentukan probabilitas untuk diagnosis daripada HFpEF tersendiri. Sehingga bila kita berada pada kondisi yang intermediate probability, di sini memang perlunya adanya advanced workup, di mana salah satunya itu adalah dengan pemeriksaan diastolic stress test. Nah, untuk itu sejalan dengan kondisi itu, ada satu pertanyaan, ini dari Dr. Viani Teja Mulia, mungkin tujukan kepada Dr. Aryo, tentang diastolic stress test. Jadi, dari Dr. Viani menanyakan, apakah lebih baik dalam diastolic stress test itu kita menggunakan ergo yang supine atau yang standing, atau mungkin dengan treadmill. Gimana itu kira-kira Dr. Aryo? Ya, terima kasih Dr. Yani. Jadi kalau karena yang dinilai adalah parameter-parameter seperti TR, kemudian F reaction tadi, yang paling baik sebenarnya pada saat pasien memang supine memang. Jadi yang lebih baik lagi adalah memang udah supine dengan menggunakan ergo tentunya. Standing ergo juga bisa sebetulnya. Bisa dikerjakan juga, yang penting adalah kenyamanan dari si pasien, dan kemudian operator egonya bisa mendapatkan gambar yang cukup baik pada saat resting, dan terutama pada saat maksimal exercise, karena itu yang memang mau dicari, dan kebetulan parameter yang mau dicari kan cukup banyak. Ini tidak seperti untuk menilai RWMA misalnya Dr. Yani ya, pada pasien dengan suspek CAD kan. Jadi memang challenging, jadi memang kalau ditanya memang lebih baik supine ya. Kalau treadmill rasanya susah ya. Bisa, tapi rasanya mungkin kita kehilangan momen di mana pada saat maksimalnya, karena pada saat pasien dari treadmill, tempat treadmill, kemudian turun ke tempat tidur, perlu waktu, dan ya mungkin kita mencari sinyalnya, gambar-gambarnya mungkin cukup sulit ya. Saya rasa itu aja Dr. Yani. Iya, betul. Jadi memang prinsipnya sebenarnya yang paling disarankan saat ini memang dengan supine ergo ya sebenarnya Dr. Aryo ya, atau at least ya standing ergo di situ. Kemudian sebenarnya kan memang kalau dilihat dari algoritma, baik dari algoritma diastolic dysfunctions ataupun lihat dari guidelines untuk HFpEF ini, bahwa dalam mendiagnosis pada pasien yang diastolic dysfunction tapi ada simptomatik, itu harus disingkirkan dulu untuk kemungkinan adanya masalah koroner, CAD signifikan. Nah, ada Dr. Adrian itu bertanya tentang
evaluasi CAD yang signifikan untuk eksklusi HFpEF itu apakah cukup kita melakukan dengan stress test gitu, mungkin dalam hal ini misalnya stress echo gitu, atau dengan treadmill exercise test gitu, atau memang secara anatomikal, jadi menggunakan CT atau angiografi. Dr. Aryo atau Dr. Hasanah untuk menjawab? Cerah, mungkin Dr. Saya dulu aja kali. Dr. Hasanah gimana? Atau Dr. Hasanah dulu barangkali. Ya, boleh. Ya. Dr. Aryo tadi yang bilang. Belum, enggak. Dr. Hasanah dulu. Kalau dikatakan CAD signifikan kan berarti secara anatomikal ya mestinya. Tapi saya juga dalam ini belum bagaimana menyingkirkan atau menegakkan adanya CAD signifikan ini, terus terang saya belum ini. Tapi kalau di situ disebutkan signifikan ya berarti secara anatomi. Kalau Dr. Aryo gimana? Ya, saya setuju kok Dr. Hasanah. Memang mesti secara anatomi dan secara fungsional memang. Jadi kan memang kalau untuk stress test kan memang pada prinsipnya kan suatu fungsi untuk fungsional, Mas. Tentunya begitu. Tapi kadang-kadang kita kalau ketemu, misalnya kita ketemu stenosis dengan menggunakan CT atau dengan menggunakan angiography misalnya, kita ketemu 80% kan most likely memang secara fungsional akan mengganggu kan, dan itu menjadi bukan suatu hal yang dispute bahwa kita akan lakukan tindakan atau tidak, dengan catatan bahwa memang ada simptom, dan kalau simptom yang dikatakan kan itu adalah karena adalah sesak napasnya, yang penyebab dari sesak napasnya ya barangkali kita harus lakukan tindakan intervensi kan seperti itu. Tapi kalau stenosisnya secara anatomi dia mungkin 70%, 60% ya kita harus melakukan tes fungsional di sini untuk perfusion test untuk menilai apakah memang pada saat dilakukan stress test memang aliran darahnya mengalami gangguan atau tidak. Ya kalau saya ya memang kalau artinya secara struktur memang secara anatomi kalau stenosisnya memang nanggung atau borderline, ya sebaiknya kita harus melakukan pemeriksaan fungsional seperti stress test tadi. Ya. Ya. Jadi mungkin cukup jelas ya Dr. Adrian. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, itu Dr. Hasanah mungkin karena saya lihat ada di salah satu slide-nya. Dr. Adrian menanyakan kapan dikatakan kelainan paru yang signifikan yang membutuhkan right heart catheterization di sini. Oh, sorry, right heart cath berarti artinya ini ke saya ya. Jadi right heart cath sebetulnya sifatnya tadi ada Dr. Hasanah juga sih. Nah, jadi saya atau Dr. Hasanah? Iya, nggak apa-apa Dr. Aryo. Nggak apa, saya dulu ya. Nggak apa-apa Dr. Aryo dulu. Kalau rebutan ini sebetulnya saya nggak mau rebutan. Sorry. Ya, jadi bicaranya bersemangat untuk menjawab. Iya. Jadi right heart cath kan adalah pemeriksaan hemodinamik jantung kanan dan paru tentunya. Jadi di sini ada tentunya kita mau menilai apabila ada kecurigaan memang tekanan paru memang meningkat di situ. Jadi kalau ada tanda-tanda tidak langsung misalnya dari peningkatan tekanan dari jantung kanan, misalnya RA dilatasi, RV dilatasi, tapi kita sulit untuk mendapatkan sinyal dari TR. Kemudian PV extracted time-nya barangkali yang kita dapatkan sinyal dari pulmonal juga mungkin kurang baik dan kita nggak yakin, dan kita jangan lupa juga pengukuran Doppler dari parameter echo kan sifatnya tanda-tanda tidak langsung. Sehingga kesimpulan kita apabila kita mendapatkan TRV max yang tinggi tentunya dan tanda-tanda yang lainnya dari hipertensi pulmonal, kita akan menyebutkan probability terjadi hipertensi pulmonal bagaimana. Ya, confirmnya memang gold standardnya memang dengan menggunakan right heart cath. Jadi kalau memang ada kecurigaan ya kita lakukan pemeriksaan right heart cath. Itu Dr. Yani. Mungkin Dr. Hasanah atau Dr. Yani. Dr. Hasanah mungkin mau menambahkan, Dok? Ya, pertanyaannya yang apa tadi? RHC, Dok. Kan kalau misalnya, ya tentang RHC, Dok. Oh. Jadi misalnya untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kelainan paru, gitu. Oh, yang apa? Kalau untuk kelainan paru, saya kira kalau untuk RHC dalam hal ini bukan untuk yang tadi ya, stress test invasif ya. Bukan. Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Kalau yang untuk kelainan paru, adanya misalnya pulmonal hipertensi misalnya untuk RHC. Ya mungkin bisa juga sih dilakukan, tapi apakah sejauh itu kita akan
menyingkirkan dalam rangka mendiagnosis HFPF sedemikian jauh untuk melakukan beberapa pemeriksaan penunjang sampai dengan invasif. Saya kira juga kita juga butuh perlu pertimbangan juga sih. Kalau memang ideal semua akan kita lakukan kan berarti sangat banyak dalam hal kita akan melakukan. Tapi ada penelitian juga, saya baca bahwa stress test ini juga bisa kita melihat adanya respon terhadap dengan USG paru, itu juga ada. Sehingga dengan stress test kita akan melihat adanya B-line pada paru, itu juga salah satu parameter adanya gangguan dari suatu gangguan dari untuk menegakkan HFPF dan stress testnya. Itu juga salah satu ada. Mungkin Dr. Aryo? Ya, saya nambahin aja Dr. Rasana. Barangkali Dr. Edirani melihat bahwa kita tadi kan yang step yang terakhir tadi kan F yang terakhir tadi adalah final etiology. Jadi barangkali melihat bahwa kalau memang ada tanda-tanda pH, barangkali masih mencari apakah itu ada kelainan misalnya seperti skleroderma misalnya, atau misalnya pasien-pasien yang ternyata kecurigaan HIV dengan masalah paru kan, dari hipertensi pulmoner kita masih singkirkan apakah problemnya memang dari paru atau mungkin ya dari kiri misalnya di jantung kiri. Jadi memang kan sifatnya mencari final etiologi. Ya ini idealnya kan seperti itu. Tapi ya di situasi kita memang ya Dr. Rasana bilang tadi. Klinis kok untuk praktek sehari saya kira kok kita akan sejauh itu untuk mencari kausa yang sedemikian banyak dalam HFPF. Ya, dan pada akhirnya mungkin nggak ada apa-apain gitu kan Dr. Rasana. Treat underlying disease-nya kan sebenarnya. Iya. Ya mungkin nanti kalau berbicara Reich-Hardt kepada kelainan paru hubungannya dengan pH ya. Jadi mengevaluasinya untuk kemungkinan pH-nya apakah due to lung disease di situ. Nah, itu yang mungkin bisa kita diskusikan tentang masalah evaluasi RHC untuk masalah kelainan paru, Dr. Adrian. Nah, kemudian menyangkut bahwa memang HFpEF ini, kalau dulu kan bahasanya adalah diastolic heart failure. Jadi memang di sinilah parameter diastologinya itu yang betul-betul dipakai untuk mendiagnosis kemungkinan adanya HFpEF. Dan dengan perkembangan guidelines yang ada, tidak hanya parameter diastolik, tapi juga dimasukkan adanya global longitudinal strain di situ. Nah, dari Dr. Yasmina menanyakan tentang ekspertise echo pada fungsi diastolik pada pasien yang normal ejection fraction. Ini mungkin agak global, tapi mungkin bisa di-refresh lagi kali, Dr. Aryo. Ya, jadi kalau kita mengacu pada guideline tahun 2016 ya, kalau saya Dr. Yani yang AC, American Society Echo ya kan. Jadi memang waktu itu memang banyak perdebatan karena agak berubah ya konsepnya memang dengan yang kita pahami selama ini ya. Jadi memang kalau di situ terdapat beberapa cara untuk menjelaskan kalau mereka yang normal, atau katakanlah pasien nggak ada keluhan deh, tapi fungsi diastologis semua parameternya normal gitu ya. Ya kalau lihat dari guideline tersebut kan memang ada dua chart, ada dua algoritma, yang satu adalah untuk EF normal, satunya dengan EF turun atau dengan EF bagus tapi dengan structural heart disease. Nah itu jadi chart yang tadi disampaikan Dr. Hasanah tadi nggak salah, jadi juga menampilkan itu ya nggak salah ya. Itu mengukur LV filling pressure pada mereka dengan terbukti suatu structural heart disease untuk melihat apakah fungsi diastoliknya ada di tahap yang mana. Nah, yang sulit memang ya seperti Dr. Yasmina bilang, memang ada yang benar-benar normal. Memang kan kita melihat kan ada intermediate, kemudian diastolik, dan kemudian normal. Jadi memang bahkan di guideline itu pun disebutkan bahwa kalau kita memang dengan menggunakan parameter kita semua yang kita tahu itu memang parameternya memang ternyata normal, ya kita harus sebutkan normal diastolic function, fungsi diastolik normal. Ya jadi cuman seperti itu aja. Cuman memang kalau kita nggak yakin, ya memang kita harus menggunakan parameter yang ada yang di luar dari chart tersebut, di luar dari TR, di luar dari E-preaksen atau E-aksen septal dan lateral, dan parameter LAVI. Jangan lupa ada parameter seperti falsafah manuver, kemudian deceleration time, IPRT, kemudian peak atrial reversal dari pulmonary vein, itu juga bisa dipakai untuk melihat, atau mode propagation velocity, itu bisa dipakai untuk kita membuat kesimpulan dia ada di mana.
Memang kalau pada mereka yang EF normal dan memang tidak ada penyulit yang lain, memang di situ memang normal atau tidak. Dan kalau dibaca lagi di papernya memang dibilang bahwa bahkan kita bisa menyimpulkan kalau kita benar-benar nggak tahu fungsi diastoliknya ada di mana, kita cuma bilang bahwa ini kayaknya disfungsi diastolik, tapi saya nggak tahu fasenya ada di mana. Jadi di situ juga tulis aja disfungsi diastolik, gitu doang, gitu aja juga diterima begitu. Cuman kita fasenya kita ragu karena parameter-parameter yang kita nilai tidak konklusif. Barangkali kita harus menggunakan pemeriksaan yang lain. Itu lebih baik daripada ya ini kayaknya ini 2 nih, ini kayaknya 1 deh. Nah itu kan ngarang ibaratnya gitu. Jadi memang di situ di paper itu pun menyampaikan kemungkinan itu kalau secara di lapangan kita mendapatkan kesulitan untuk memastikan ini ada di fase mana. Tapi intinya adalah bahwa ya kalau pada normal EF ya kita sebutkan aja normal atau tidak. Kalau tidak, dia ada di fase mana. Jadi kita bisa lebih jelas lagi LA pressure tinggi atau tidak. Rasanya sih itu mungkin, Dokter Hasan mungkin ada tambahan atau gimana? Mungkin kalau di algoritma yang pada EF normal, itu kan untuk pembagiannya hanya tadi yang disebutkan Dr. Aryo, bahwa ada gangguan diastolik apa tidak. Tapi apakah perlu kita membagi atau menggrading dari gangguan diastolik itu tipe yang mana? Mungkin pertanyaannya di situ. Sehingga di dalam kesimpulan fungsi diastolik pada EF yang normal, kita hanya menyebutkan adanya gangguan diastolik apa tidak, atau perlu kita sampai dengan tipenya yang mana gitu. Ada yang tipe 1, relaksasi, itu begitu nggak, Dokter Ai? Saya kira ya, iya. Rasanya sih, ya memang kelihatannya dia gini Dok. Kalau saya melihatnya adalah mereka yang tidak ada simptom. Dia cacar itu memang dibuat untuk mereka yang nggak ada simptom datang dilakukan echo. Kita mau tahu dia diastoliknya ada di mana. Dia pada satu titik bahwa kita hanya ngomong dia ada simptom pada saat rest. Kita pada saat itu sulit untuk unmasking sebetulnya problemnya apa kadang-kadang. Jadi kita cuma bisa bilang normal atau intermediate atau enggak gitu. Kalau kita lebih jauh lagi kita mendapatkan yang sampai tahap diastolik grade 2 sampai 3 kan biasanya ada simptom tuh biasanya atau ada masalah yang lain di situ. Jadi biasanya tidak terjadi pada mereka yang benar-benar normal nih, misalnya pasien check up nih misalnya. Ya kan misalnya udah telepon 10 menit segala macam misalnya, tapi kok fungsi diastoliknya ada di mana nih gitu misalnya gitu. Ini pandangan saya ya. Jadi memang dia memang membaginya seperti demikian gitu. Kalau menurut saya sih ya kalau normal banget sih menurut saya ya nggak perlu nggak akan lah sampai 2 atau bahkan 3 gitu menurut saya gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau memang ada disfungsi diastolik, kita memang harus maju ke algoritma berikutnya yang menentukan apakah ini grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, sekarang kan yang jadi masalah itu ada komponen yang indeterminate di sini. Nah, yang indeterminate kita akan laporkan sebagai indeterminate atau gimana nih menurut Dr. Aryo? Kalau saya akan laporkan indeterminate dan memerlukan berarti pemeriksaan tambahan. Parameter yang lain. Jadi tetap arahannya ke additional workup ya. Sama satu lagi kan kalau yang di algoritma untuk menentukan grading itu pada yang disfungsi diastolik yang grade 1, tapi dikatakan di bawahnya panahnya kan ada simptomatik di situ, mereka menekankan lagi untuk melakukan pemeriksaan diastolic stress test setelah dieksklusi kemungkinan untuk koronernya. Jadi di guidelines ini kan sebenarnya menekankan kembali bahwa ada peran daripada diastolic stress test yang harus dipertimbangkan pada pasien-pasien yang simptomatik, tapi diastolic function-nya itu kelihatannya cuma grade 1 atau mungkin ya kelihatan nggak apa-apa gitu. Tapi dia simptom. Ya. Di dokumen itu juga menyebutkan bahwa sebelum ke situ juga sebaiknya disarankan untuk menggunakan parameter yang lain selain yang 4 itu, Dr. Yani. Ya, seperti FASAFA, PRT, PP, dan yang lain. Jadi di dokumen itu menyampaikan sih kalau memang ragu silakan menggunakan parameter-parameter yang lain. Mentok ya. Jadi masih membuka ruang pakai parameter yang banyak tahun 2009 ya, gitu ya. Iya. Baik. Nah, itu terkait dengan karena parameter disfungsi diastoliknya itu yang kalau dari guidelines yang terakhir kan memang kita pakainya yang 4 ini. E prime di sublateral, terus average E per E prime, lalu kemudian TRV max dan LAVI di situ. Nah, pertanyaan dari Dr. Irma Kartikasari, pada echo dengan HFpEF, parameter apa yang biasanya paling berhubungan dengan worst prognosis atau severe symptoms di situ?
Mungkin dari Dr. Hasanah dulu. Yang saya tahu dari beberapa penelitian terkait dengan outcome pada pasien dengan HFpEF, yang disebut-sebut adalah yang E per E prime, itu paling merupakan prediktor terhadap outcome pada pasien dengan heart failure. Dan juga ada LAVI juga, tapi yang ini mungkin yang sering digunakan sebagai prediktor terhadap outcome itu tadi. Yang satu ada E prime, kemudian LAVI. LAVI itu sangat penting dengan berbagai, mungkin nanti akan juga ada dikembangkan tentang tadi yang disampaikan Dr. Aryo, bahwa fungsional dari LA itu tidak hanya LAVI, tapi ada beberapa parameter seperti tadi dari spekel untuk LA ya, untuk fungsi dari kondui, reservoir dan lain-lain itu juga ada. Tapi tadi yang saya tahu adalah E per E prime. Mungkin Dr. Aryo ada. Ya, saya setuju kok. Emang E per E yang paling robust ya antara yang lain untuk menentukan prognosis karena kaitannya dengan filling pressure itu tadi. Ya. Untuk apa namanya E per E prime sendiri, kalau misalnya pasiennya seperti ada kasusnya Dr. Aryo kan, pas waktu awal itu MR-nya ditulis di situ at least moderate ya dok. Nah, kira-kira itu bakal mempengaruhi nggak dok terhadap E per E prime-nya? Terhadap E per E prime-nya? Oh, oke. Rasanya E per E prime problemnya adalah suatu pemeriksaan yang cukup robust karena dianggap meskipun ada masih pengaruh preload ya, tolong saya dikoreksi kalau salah ya, memang masih dipengaruhi oleh loading condition, terutama E-nya dibandingkan dengan E-aksen. Tetapi karena yang kita lihat, karena yang dilihat adalah rasio, jadi dengan kondisi seperti itu masih bisa dipakai, kecuali pada MR yang mungkin severe ya, yaitu barangkali agak sulit, masih tetap kesulitan untuk menentukan apakah itu kaitannya sama filling pressure atau tidak. Jadi kalau pada kasus yang tadi saya lihat bahwa kategorinya belum masuk severe memang. Jadi menurut saya masih cukup relevan lah untuk dikaitkan dengan filling pressure seperti halnya kalau pada yang tidak MR. Nah, untuk yang LAVI, ini sebenarnya tadi dapat pertanyaan bisik-bisik aja. Mungkin mengingatkan lagi bagaimana pengukuran LAVI, kita akan lebih prefer pakai yang area length atau yang LAVI-nya gimana, Dr. Hasanah? Memang ada untuk pengukuran LAVI ya, yang saya tahu untuk ini ya yang kita dengan pengukuran area length itu yang paling ini. Memang ada yang area yang volume ya mestinya ya untuk ini, untuk mengukur ini pakai ditris kemudian dengan tingginya dari aksis longitudinal dari LA. Itu yang saya kira yang paling beberapa yang saya tahu itu untuk yang pengukuran LAVI dengan 4 chamber dan 2 chamber, kemudian nanti dibagi rata dari volume dari LA itu, kemudian dibagi dengan BSA-nya itu. Kalau mungkin nanti ada kemajuan dengan alat yang baru, saya kira bisa dengan ini ya 3D, saya kira akan lebih bagus lagi sih. Karena kadang-kadang kita juga mengetris dari LA itu juga tidak gampang pada kondisi tertentu ya. Kadang-kadang seperti ada gambaran yang sepertinya sebagai batas dari LA tapi sebetulnya bukan. Itu saya kira. Ada tambahan Dr. Ayu untuk pitfalls-nya ngukur, jadi kan biasanya kita memang ngukurnya 4 chamber, 2 chamber pada end systolic. Kadang-kadang suka lupa fase ngukurnya kapan kan. Jadi jelas pada waktu end systolic, kemudian tracing bordernya mesti jelas. Ada preferensi atau hal yang mesti kita ingat dalam mengukur LAVI-nya, Dr. Aryo? Ya, mesti mengeksklusi left lateral appendix, kemudian muara dari pemberi vena masih dilewatin. Vena pulmonal ya. Ya. Dan memang
memang semua nggak ada yang sempurna, yang sampaikan Dokter Arya Leng ataupun menggunakan yang Simpson, tapi untuk LA tadi semua jelas punya kelemahan, makanya dibuat teratur antara 4 chamber dan 2 chamber. Itu mandatory harus dipakai, karena ibaratnya seperti memotong elevatorium pada sumbu panjang dan sumbu pendek, ya untuk mengurangi ketidakakuratan dan kelemahan dari pemeriksaan echo untuk mengukur dimensi dari LA yang bisa macam-macam bentuknya. Cuman memang rasanya pemeriksaan itu dianggap memang sudah bisa diaplikasikan dengan kondisi sehari-hari, meskipun kelemahannya banyak, nah, tapi kelihatannya relevansinya cukup baik dan cukup konsisten, sehingga makanya dimasukkan ke dalam kaitan untuk algoritma fungsi diastolik misalnya. Rasa sih itu aja mungkin Dokter Yani. Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan terakhir mungkin ya, karena terbatasan waktu juga. Secara patofisiologi, ini dari Dr. Ahmad Levi. Secara patofisiologi pada heart failure dapat terjadi yang namanya isolated post-capillary hypertension atau kombinasi pre dan post-capillary PH. Nah, pemeriksaan echo untuk MPAP dan PVR sebagai indikasi pemberian terapi antihipertensi paru dapat memperbaiki NIHA dan parameter MPAP dan PVR itu sendiri. Mungkin ada pendapat dari Dr. Aryo dan Dr. Hasanah? Ya memang, tapi ya artinya kan meskipun banyak kelemahan dari metode pengukuran MPAP dan PVR, saya merasa bahwa nilai yang didapatkan kan tentu saja bukan nilai yang sifatnya apa ya istilahnya ya, sangat akurat. Tapi barangkali kita bisa pakai parameter itu sebagai parameter untuk menentukan keberhasilan terapi barangkali pada saat kita melakukan evaluasi setelah pasien mendapatkan obat-obatan. Jadi yang kita lihat barangkali ada bukan nilai absolutnya. Tentunya kita kalau ya kita udah confirm nih pH dari tanda-tanda langsung atau tanda-tanda tidak langsung, tapi pada saat kita memberikan terapi ya kita bisa menggunakan apapun nilai yang kita dapat dari estimasi MPAP dan PVR itu untuk menentukan keberhasilan terapi. Saya rasa memang kalau secara klinis rasanya sih menurut saya sih bisa dipakai. Menurut saya. Iya. Dr. Hasanah mungkin ada tambahan, Dok? Ya, memang untuk pengukuran MPAP maupun PVR dengan echo itu memang apa ya sangat banyak kemungkinan kesalahan. Seperti misalnya MPAP kita dengan PVA-CCT itu kadang-kadang dengan sedikit menceng saja hasilnya sangat jauh. Sehingga memang untuk diagnostik untuk PH itu memang tidak seperti kita ketahui memang harus dengan invasif untuk mengetahui adanya apa bukan. Seperti juga untuk PVR itu juga merupakan gabungan dari beberapa penelitian, kemudian variabel dimasukkan ke dalam rumus, sehingga memang sangat kemungkinan banyak tidak tepatnya. Itu saja. Ya, tapi memang membutuhkan suatu, mungkin nanti dengan beberapa penelitian kita akan lebih mendapatkan suatu rumus atau suatu cara pengukuran dari beberapa variabel PVA yang sudah ada, karena penelitian-penelitian tersebut juga mungkin subjeknya tidak sama, kemudian adanya gangguan tadi yang disampaikan Dr. Levi, adanya pH yang prekapilar, postkapilar juga akan mempengaruhi, itu juga mengganggu terhadap hasil itu. Saya kira dengan adanya kelompok pH yang penelitiannya semakin banyak dengan populasi yang lebih homogen, saya kira akan muncul rumus-rumus yang lebih akurat dalam pengukuran tersebut. Meskipun untuk saat ini syarat untuk obat-obat pH harus mencantumkan di echo adalah adanya hypersensitivity pH yang mungkin masih dengan non-invasif masih bisa diterima. Alhamdulillah. Kita manfaatkan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Aryo, Dr. Hasanah. Jadi memang sekarang BPJS sudah mulai ketat untuk evaluasi, indikasi untuk pemberian obat-obat PA dilator. Sudah beberapa center rumah sakit itu meminta dari BPJS-nya itu meminta data ekokardiografi yang menyatakan bahwa pasien itu memang terbukti adanya PH, sehingga menjadi indikasi untuk diberikan PA dilator. Jadi memang dari kelompok kerja PH sendiri sudah membuat
suatu usulan parameter yang dipakai untuk menilai adanya pH. Dan memang kita pakai kan evaluasinya dengan high probability pH, lalu kemudian memang evaluasi PVR-nya secara eco. Untuk mean pH pressure ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Hasanah, lebih ke arah invasif ya sebenarnya pengukuran daripada MPAP itu. Jadi tidak dipakai lagi sebenarnya secara ekokardiografi. Tapi untuk mengevaluasi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Aryo, ya kalau secara kondisi yang memungkinkan secara non-invasif ada, ya bisa kita pakai di situ. Tapi terkait dengan HFpEF, ya sebenarnya kan untuk menilai keberhasilan terapi, ya posisinya adalah mengevaluasi parameter diastologi ya di sini. Gitu. Baik, saya pikir kita sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya mau dilanjutkan, tapi nanti nggak habis-habis. Terima kasih banyak. Saya mohon kepada semua peserta sebelum kita tutup acara ini untuk membuka kameranya untuk melakukan sesi foto bersama. Dipersilahkan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa webinar ini merupakan suatu bentuk daripada continuing medical education dari Pokja Eko Perki bersama dengan Indonesian Society of Echocardiography juga. Jadi untuk memberikan topik-topik diskusi untuk kasus-kasus ekokardiografi. Dan selain webinar ini, kita juga punya media sosial, yaitu dalam bentuk website di www.indonesianeco.org, dan juga ada Instagram Live yang biasanya ada sesi diskusi selama 1 jam dari teman-teman dari Pokja Ekokardiografi dan IC di Instagram kita inaeco.meeting, jadi bisa diikuti di situ untuk update kasus-kasus ataupun topik-topik terbaru terkini tentang masalah ekokardiografi. Baik, silakan dari panitia kalau misalnya sudah siap untuk melakukan sesi foto bersama. Sebentar ya, Dok. Oke, sudah, Dok? Sudah. Sudah semua? Sudah semua, Dok. Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari para senior dan sejawat sekalian pada webinar di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi sebelum saya tutup, saya simpulkan kembali bahwa pada kasus-kasus heart failure preserved ejection fraction, yang memang ini sebenarnya diagnosisnya tidak mudah, kita bisa memakai secara sederhana dulu adalah sistem scoring, jadi bisa dengan HFA-PEF score, ataupun dengan H2 FPEF score di situ, dalam menentukan probabilitas kasus yang kita hadapi ini adalah termasuk kasus yang low, intermediate, atau high probability untuk HFpEF. Kalau sudah high probability, ya itu undebatable lagi, jadi bahwa ini memang sudah confirm sebagai HFpEF. Tapi kalau misalnya di intermediate probability, kita dianjurkan untuk melakukan advanced workup, jadi dengan diastolic stress test. Tapi kalau memang belum konklusif, artinya inkonklusif di situ, maka kita bisa pertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan secara invasif. Jadi hemodinamik invasif di situ dalam mendiagnosis HFpEF. Kemudian yang kedua adalah bahwa parameter diastologi itu memang harus kita ingat kembali dalam mengevaluasi kasus-kasus HFpEF, dan juga ada peran daripada penilaian menggunakan global longitudinal strain di sini sebagai salah satu parameter dalam mendiagnosis HFpEF. Selain adanya peran daripada NT-proBNP pada diagnosis maupun prognostik daripada kasus HFpEF ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Dr. Aryo, terima kasih kepada Dr. Hasanah yang sudah menjadi pembicara pada malam hari ini. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada partner kita pada malam hari ini, PT Cipta Medica Indonesia, atas kerjasamanya. Sampai ketemu lagi pada webinar berikutnya dari Pokja Ekokardiografi Perki dan Indonesian Society of Echocardiography. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Terima kasih. Makasih. Sama-sama, Dok.